Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasarudin. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang pemrograman CAI model simulasi. Pertama itu standar kompetensi, yang kedua tujuan, yang ketiga materi, dan yang keempat penutup. Pertama itu standar kompetensi. Standar kompetensi memanfaatkan teori dan konsep pemrograman CAI simulasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kedua itu kompetensi dasar, memahami dan menerapkan teori dan konsep pemrograman CAI simulasi, membaca flowchart program CAI simulasi, mengidentifikasi tahapan pemrograman program CAI simulasi, mendesain program CAI simulasi. Tujuannya yaitu setelah membaca materi ini, pembaca diharapkan dapat memahami dan menerapkan teori dan konsep pemrograman CAI simulasi. Yang kedua itu membaca flowchart program CAI simulasi. Yang ketiga, mengidentifikasi tahapan pemrograman program CAI simulasi. Yang keempat, mendesain program CAI simulasi. Sekarang kita masuk pada materi. Dalam materi ada beberapa bagian-bagian, yaitu pertama tentang konsep dasar CAI model simulasi. Konsep dasar CAI model simulasi, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan CAI. CAI yaitu Computer Assessing Instruction, yang merupakan program yang populer pada era 60-an, yang merupakan awal perkembangan komputer dan pemanfaatannya untuk mengembangkan model belajar, khususnya model belajar terprogram. Model simulasi adalah model pembelajaran yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Dari sudut inovasi pembelajaran, belum begitu banyak yang menyentuhnya. Demikian pula para guru dan pendidik di era sekarang masih belum banyak yang memanfaatkan CAI dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang bagian kedua itu pembelajaran CAI model simulasi. Pembelajaran CAI model simulasi yaitu pada dasarnya metode simulasi dalam CAI merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penekanan model simulasi ini adalah penyajian sebuah proses terjadinya sesuatu peristiwa atau prosedur pengerjaan sesuatu kepada peserta didik. Model simulasi terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu fisik, situasi, prosedur, dan proses, di mana masing-masing kategori tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan tertentu. Secara umum, tahapan materi program CAI model simulasi adalah sebagai berikut. Pertama, pengenalan. Kedua, penyajian informasi, simulasi pertama, simulasi kedua, dan sebagainya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tentang penutup. Simulasi berbasis komputer berorientasi pada upaya dalam memberikan pengalaman nyata kepada siswa melalui peniruan suasana secara sederhana. Pola-pola pengoperasiannya sebagai berikut. Pertama, komputer menyajikan materi simulasi. Siswa
menyimak proses simulasi materi belajar, melanjutkan atau mengulangi tahapan simulasi sebelumnya. Siswa bertanya dan guru memberikan respon jawaban. Pemberian feedback tentang respon, pengulangan materi, pemberian kesimpulan. Yang ketiga yaitu tentang flowchart model simulasi. Flowchart CHAI model simulasi penuangan dialog ke dalam program dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya didahului dengan penyusunan rancangan dalam bentuk bagan alir flowchart, baik berupa gambaran umum maupun dalam bentuk sedikit lebih terperinci. Flowchart atau bagan alir adalah suatu bagan yang berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah, aliran kegiatan, dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Simbol-simbol yang digunakan membuat bagan alir mempunyai arti tertentu yang telah dibakukan secara internasional, sehingga sebuah bagan alir dapat dibaca oleh semua programan dan dapat diimplementasikan ke dalam program menggunakan bahasa yang dikuasainya. Bentuk-bentuk yang digunakan dalam flowchart, pertama itu tentang lingkaran kecil, menggambarkan langkah awal dan akhir program, start and finish. Jajar genjang, menggambarkan interaksi input-output. Belahan ketupat, menggambarkan pengambilan keputusan atas pilihan. Yang terakhir tentang persegi panjang, itu menggambarkan proses pengolahan informasi. Dalam flowchart terdapat dua macam proses terstruktur dasar, yaitu pertama, pemilihan berkondisi. Pemilihan berkondisi memelihara berkondisi dalam model simulasi ini adalah pemilihan langkah berikutnya yang ditentukan atas suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka proses berlanjut. Jika tidak, proses menempuh alternatif lain. Hal ini diungkapkan melalui pernyataan if THEN atau if THEN else. Contoh flowchart segmen proses pemilihan model simulasi seperti di bawah ini. Yang kedua itu tentang proses pengulangan. Proses pengulangan berlangsung atas jumlah pengulangan yang ditetapkan saat program tertulis atau ditetapkan kemudian saat program dijalankan. Ini diungkapkan melalui pernyataan repeat, until, for dot, atau where dot. Contoh flowchart segmen pengulangan model simulasi di bawah ini. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah produksi CHAI model simulasi. Langkah-langkah produksi CHAI model simulasi. Sebelum kita melangkah ke proses produksi, terlebih dahulu kita harus membuat perencanaan produksi antara lain. Pertama itu tentang analisis materi untuk disimulasikan. Yang kedua, mengembangkan RPP sesuai pokok materi. Yang ketiga, flowchart program pembelajaran CHAI simulasi. Yang keempat, mengembangkan storyboard program CHAI model simulasi. Proses produksi. Setelah membuat perencanaan pengembangan program CHAI simulasi, langkah selanjutnya yang harus ditempuh yaitu proses produksi. Disinilah seorang programmer program pembelajaran harus menggerakkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan program yang layak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.
Pada tahap proses produksi program CHAI simulasi, kita harus memperhatikan tahapan model simulasi yang terdiri dari: pertama, pengenalan meliputi judul program. Pengenalan meliputi judul program yaitu suatu program simulasi diawali dengan tampilnya halaman judul atau bentuk lain yang dapat menarik perhatian siswa. Judul pemrograman merupakan bagian penting untuk memberikan informasi kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari dan disajikan dalam program simulasi. Yang kedua itu tentang objektivitas penyajian. Objektivitas penyajian, pada bagian ini disajikan tujuan umum dan tujuan khusus dari materi pemrograman yang Anda rencanakan. Yang ketiga itu petunjuk atau direction. Petunjuk yang berisi informasi cara menggunakan program yang Anda buat diusahakan agar dapat membantu siswa mengoperasikan program tersebut. Yang keempat yaitu tentang penyajian informasi. Model penyajian atau model presentasi simulasi merupakan bentuk penyajian informasi atau materi yang Anda buat. Mode umum dari penyajian informasi biasanya mempergunakan informasi visual selain teks, seperti gambar, grafik, foto, dan image yang dianimasikan. Yang kelima itu tentang panjang teks penyajian, text of test presentation. Panjang teks dalam program yang Anda buat harus benar-benar diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas program tersebut. Setiap presentasi harus sesingkat mungkin untuk memberikan frekuensi interaksi siswa. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan keseimbangan antara teks yang disajikan dan kemampuan monitor untuk menyajikannya. Yang keenam yaitu tentang grafik dan animasi. Pembuatan grafik dan animasi dalam program ditunjukkan untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi dan fokus informasi pada materi yang disajikan. Grafik dan animasi sangat efektif untuk menambah sistem belajar dengan komputer. Yang ketujuh yaitu tentang warna dan penggunaannya. Penggunaan warna sangat berhubungan dengan presentasi grafik. Seperti halnya grafik, warna dapat digunakan secara efektif untuk sistem belajar. Menggunakan warna yang sesuai akan berguna untuk menarik perhatian dan menfokuskan siswa. Warna harus berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bagian yang diutamakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan warna pada program simulasi harus konsisten dengan penggunaan yang umum di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu yang ke-8 tentang pengajaran prompt. Prompt atau acuan digunakan untuk memandu siswa dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan siswa. Penutup. Yang ke-9 yaitu tentang penutup. Penutup simulasi dilengkapi dengan ringkasan tentang informasi pelajaran. Ringkasan dapat berupa poin-poin utama atau sebuah paragraf tentang tujuan pembelajaran. Contoh. Penutup. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalam.